Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para guru besar, para doktor dan partisipan seluruhnya, sahabat saya Pak Mahfud MD, Pak Didi Rahbini, dan rekan-rekan para guru besar, penanggap dan komentator dalam seminar yang diadakan pada malam hari ini. Saya pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Jana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekali lagi berbicara dalam forum yang terhormat ini, membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal dengan sebutan populer Undang-Undang Omnibus Law ini. Sebenarnya sejak dari awal, ketika pemerintah berkeinginan untuk menyusun Omnibus Law ini, saya diundang oleh beberapa rekan di kabinet untuk dimintai pendapat tentang persoalan ini. Saya mengatakan bahwa dalam proses membentuk sebuah undang-undang, kita di samping membicarakan secara mendalam materi pengaturan seperti apa yang kita mau rumuskan dalam undang-undang ini, tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana sekarang ini berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dulu pertama kali saya ketika menjadi Menteri Kehakiman itu membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengganti AB yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, sebab Mahkamah Konstitusi meskipun dalam Undang-Undang Dasar 45 hanya mengatakan Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi dalam khazanah teori ilmu hukum bahwa pengujian itu setidak-tidaknya ada dua jenis, yaitu pengujian material dan sekaligus juga adalah pengujian formil. Kalau pengujian material adalah pengujian terhadap materi pengaturan dalam undang-undang, terhadap materi pengaturan atau norma di dalam undang-undang dasar, sementara pengujian formil adalah mengenai prosedur pembentukan undang-undang itu sendiri. Dan dengan berlakunya Undang-Undang 10 2004 dan Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, yang juga didasarkan kepada perintah konstitusi bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan akan diatur dengan undang-undang tersendiri, dan itu merupakan undang-undang yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan dan sekaligus juga mengatur prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian formil maupun material, maka Mahkamah berwenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku satu norma undang-undang kalau secara material bertentangan dengan UUD 45 dan secara formil bertentangan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku, Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Saya sudah mengingatkan bahwa di dalam Undang-Undang 10 dalam Undang-Undang 11 Undang-Undang 12 2011 itu tata cara atau mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengambil alih atau mengadopsi Omnibus Law yang berlaku di Kanada dan Amerika Serikat itu belum dikenal sama sekali. Nah, sehingga kalau nanti kita membentuk satu undang-undang mengikuti cara ini, itu bisa-bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu saya kira jejak digital itu masih bisa di-search di internet. Lebih setahun yang lalu saya berbicara seperti itu. Dan seingat saya, barangkali agak sedikit beda dengan Pak Mahfud ya, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan bukan seluruh undang-undang, hanya satu ayat dalam undang-undang pemilu. Dalam undang-undang, kalau tidak salah, undang-undang penyelenggara pemilu ya pada waktu itu namanya. Di situ ada undang-undang baru dan undang-undang itu mengamandemen atau mengubah pasal-pasal tentang KIP Aceh. Sementara KIP Aceh itu diatur di dalam undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Nah, di dalam undang-undang pemerintahan Aceh itu, saya ingat persis karena saya mewakili pemerintah dulu membahas RUU itu sampai selesai di DPR,
sesudah perundingan Helsinki, yaitu kalau DPR ataupun pemerintah bermaksud merubah pasal-pasal tentang undang-undang pemerintahan Aceh, ya, maka baik pemerintah maupun DPR itu harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Dan kenyataannya undang-undang pemilu itu berubah begitu saja dan mengubah pasal-pasal ketentuan-ketentuan mengenai KIP Aceh. Jadi KIP Aceh itu KPU kalau di pusat, itu padahal KIP diatur di dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Dan itu menimbulkan satu reaksi di Aceh, dan itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi membatalkan secara formil, ada cacat formil dalam undang-undang itu sejauh mengenai KIP Aceh, ya, yang diubah tanpa prosedurnya dilalui, yaitu harus melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nah, seperti kita lihat putusan dari Mahkamah Konstitusi sekarang, para pemohon, ya, beberapa pekerja dalam permohonannya itu memang melakukan pengujian baik formil maupun pengujian material. Tapi dalam putusan MK sepanjang yang saya baca, MK belum masuk kepada material. MK baru membahas aspek-aspek formilnya dan melahirkan keputusan yang menyatakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional secara bersyarat, ya, dan syaratnya itu adalah apabila dalam waktu 2 tahun harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun, terserah siapa yang mau mengambil inisiatif, apakah DPR ataukah pemerintah, dan jika tidak diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun itu, maka undang-undang ini menjadi inkonstitusional secara permanen. Tapi ada tambahan lagi. Nah, Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau 2 tahun tidak diperbaiki, maka inkonstitusional secara permanen, maka undang-undang yang lama yang diamandemen atau dibatalkan atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini otomatis berlaku kembali. Nah, ini persoalan yang bisa menjadi masalah yang cukup serius, ya. Kalau soal MK menyatakan inkonstitusional secara bersyarat, ya, ataupun conditionally konstitusional seperti yang diuraikan Pak Mahfud tadi, itu memang sudah biasa. Tapi sekarang ini pengujian formil menyatakan dia inkonstitusional secara bersyarat, bukan pada pengujian materialnya. Dengan syarat diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Kalau tidak diperbaiki, dia menjadi permanen, dan peraturan-peraturan yang lama dibatalkan, itu berlaku kembali. Bagi saya ini satu problematik, ya. Oleh karena undang-undang yang ada, ya, yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dicabut, dibatalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu otomatis sudah tidak berlaku lagi pada saat itu. Nah, kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan inkonstitusional secara permanen, itu kewenangan siapa untuk menyatakan bahwa undang-undang yang lama yang sudah dicabut itu otomatis menjadi berlaku kembali? Menurut saya itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah kewenangan DPR dan Presiden. MK bukan lembaga legislatif yang bisa menyatakan satu undang-undang yang sudah batal itu berlaku kembali. Dan ini saya kira persoalan serius, ya. Kalau sampai itu terjadi, itu bisa menimbulkan sengketa kewenangan, ya. DPR dan pemerintah bisa mengatakan, emang ini kewenangannya Anda, ya. Kalau undang-undang sudah dicabut, sudah tidak berlaku lagi, Anda tidak bisa menyatakan undang-undang itu berlaku lagi. Ya, itu kewenangannya Presiden dan DPR untuk membuat undang-undang atau menyatakan undang-undang itu berlaku lagi atau membuat yang baru. Itu bukan kewenangan MK. Kalau terjadi sengketa kewenangan seperti itu, DPR dan pemerintah bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, atas siapa yang memutuskan sengketa itu? Yang memutuskan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Artinya Mahkamah akan mengadili dirinya sendiri. Itu satu problem yang menurut saya semestinya itu dihindari hal-hal semacam ini, karena akan menimbulkan persoalan yang serius di bidang ketatanegaraan. Jadi saya kira MK sebaiknya mengatakan, ya sudah, kalau tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun, maka ini inkonstitusional permanen, titik.
Jangan terus mengatakan yang lama berlaku kembali, yang itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi walaupun tadi Pak Mahfud dan kita sudah sama maklum bahwa putusan MK itu putusan hakim ya mengakhiri sebuah perdebatan, ya kalaupun kita berdebat, ya tapi itulah putusannya dan putusan harus dihormati. Tetapi saya kira mungkin kritik para akademisi perlu dipertimbangkan juga oleh para hakim agar di masa-masa yang akan datang tidak melakukan hal-hal yang justru akan menimbulkan problem yang serius di bidang konstitusi itu sendiri. Nah, lantas bagaimanakah sekarang sikap pemerintah dan DPR? Ya, jadi saya pada waktu dibacakan putusan itu, kemudian Pak Menteri Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto menelpon saya dan dia mengatakan, Pak Yusril, saya perlu bicara dengan Bapak sehubungan dengan putusan MK ini, dan kami sudah baca statement Bapak, tapi perlu untuk lebih detail kita bertemu membicarakannya, dan nanti hasil pembicaraan itu saya harus laporkan kepada Bapak Presiden. Dan saya bertemu beliau pada hari Senin yang lalu dan membahas masalah ini yang pada intinya tidak jauh-jauh daripada apa yang sudah saya katakan di dalam keterangan pers kepada media, bahwa pemerintah dan DPR tidak punya pilihan karena ini sudah merupakan putusan, diberi waktu 2 tahun, dan jika dipandang perlu hanya dalam waktu beberapa bulan, ya maksimum 6 bulan barangkali, pemerintah harus mengambil inisiatif. Ya, saya kira lebih baik pemerintah mengambil inisiatif dan untuk segera membahas perbaikan terhadap undang-undang Cipta Kerja ini dan segera dimusyawarahkan dengan Balik ya untuk dimasukkan dalam prolegnas dalam pembahasan prioritas pada tahun 2022 yang akan datang. Nah, memang melakukan perbaikan terhadap formil maupun material ini menjadi sangat tidak mudah, ya. Dan dari mana kita harus memulai, ya? Dan MK sebenarnya sudah memberikan satu guideline, ya. Itu pun ya tidak apa-apa lah. MK mengatakannya mungkin harus diperbaiki dari kita harus meninjau atau memperbaiki Undang-Undang 12 tahun 2011 itu sendiri sebelum melangkah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya perlu ada penambahan pasal-pasal. Kalau sekiranya kita memang menganggap seperti juga pendapat para hakim yang dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, bahwa menyadari bahwa cara omnibus belum dikenal dalam Undang-Undang 12 2011, ya, dan karena itu menurut 4 orang hakim yang dissenting itu mengatakan mestinya bisa diterima, ya, karena itu dianggap merupakan satu cara dan juga sesuatu yang dibutuhkan untuk percepatan membentuk peraturan perundang-undangan. Ya, tapi itu pandangan dissenting opinion yang perlu kita lihat sebagai akademik aja. Dan saya kira itu benar bahwa memang Undang-Undang 12 tahun 2011 itu perlu kita pemerintah dan DPR perbaiki lebih dulu, ya, sehingga dia dapat menampung cara model pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang dalam hal ini dengan cara omnibus law itu, yang sebenarnya dalam praktek dulu, ya, sudah ada yang mirip-mirip dengan itu walaupun tidak seluas yang dilakukan dalam amandemen dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini. Seingat saya pada tahun 2003-2004, ya, pada waktu itu dalam keadaan tergesa-gesa di akhir masa pemerintahan Presiden Megawati, kita harus menyelesaikan banyak sekali undang-undang di DPR, ya. Karena pada waktu itu ada sidang tahunan, ya saya tuh habis waktu di DPR membahas undang-undang KPK, undang PPATK, undang-undang money laundering, undang-undang segala macam, undang-undang MK sendiri harus diselesaikan sebelum Agustus tahun 2004 atau 2003 pada waktu itu. Dan kita pada waktu itu mengemban satu tugas yang sangat berat, ya, yang barangkali lebih setengah abad kita merdeka itu baru bisa diwujudkan.
yaitu keinginan untuk mensatu atapkan kekuasaan kehakiman. Ya, sering diolok-olok orang zaman dulu itu bahwa para hakim itu katanya otaknya di Mahkamah Agung, perutnya ada di Departemen Kehakiman. Saya juga merasa tidak enak pada waktu itu sebagai Menteri Kehakiman, walaupun saya nggak begitu mau peduli juga apa mau diputuskan oleh pengadilan, terserah aja. Seingat saya sebagai Menteri Kehakiman pernah digugat 14 kali ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ya hanya 3 kali saya memenangkan, 11 kalinya saya kalah di Pengadilan Tun. Padahal pada waktu itu hakim-hakim itu masih otoritas Menteri Kehakiman untuk mengangkat mutasi dan memberhentikan hakim-hakim itu, tapi saya nggak peduli sama sekali, mau kalah-kalah aja sedang gitu. Nah, jadi pada waktu itu kita mengubah banyak undang-undang, ya di bawah undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang pengadilan agama, pengadilan tun, pengadilan militer, segala macam. Itu pun kita menempuh cara yang agak mirip-mirip omnibus itu, ya. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka pasal sekian dari undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal sekian ini tidak berlaku lagi. Jadi dia juga sebenarnya tidak mengikuti pola seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 2004 dan Undang 12 tahun 2011. Ya, tata cara mengubah satu undang-undang itu diatur sangat detail, bahkan dengan contoh-contoh, termasuk penamaannya. Misalnya kita mau mengubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, misalnya. Itu kalau diubah, walaupun hanya satu pasal, lalu dikatakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nanti yang kedua, ada kata-katanya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor sekian tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan enggak. Hanya undang-undangnya sendiri tidak dibilang undang-undang perubahan. Undang-undangnya sendiri disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dulu waktu awal-awal itu namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Tapi ada yang ngolok-ngolok katanya Cipta Lapangan Kerja itu kalau disingkat Undang-Undang Cilaka. Gitu. Akhirnya nggak jadi Undang-Undang Cilaka itu, akhirnya diganti Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang ada sekarang ini. Dan karena memang hanya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, pasal-pasal baru diintroduksi di dalamnya, tapi begitu banyak ya undang-undang lain itu dinyatakan tidak berlaku atau diamandemen oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, sehingga setumpuk begini tidak mudah untuk dibaca, tidak mudah untuk dimengerti, sehingga diperlukan buku untuk mengatakan mana saja undang-undang yang terdampak dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jangankan kita, ya, akademisi, jangankan orang awam, pemerintah sendiri itu bisa terlewatkan membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya beri contoh begini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Trenggono, ya, itu mengeluarkan peraturan tentang yang isinya itu melarang ekspor benih lobster, ya, melarang ekspor benih lobster ke luar negeri, begitu. Nah, dalam konsiderannya itu beberapa undang-undang disebut undang-undang perikanan, undang-undang itu, undang-undang ini. Yang sebenarnya undang-undang itu sudah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi masih dicantumkan utuh dan tidak satu kata pun merujuk kepada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sendiri. Aneh kan? Satu kementerian ya membuat peraturan menteri ya menyebutkan undang-undang sebagai konsideran mengingatnya, yang undang-undangnya itu sudah dibatalkan atau dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu sendiri. Yang kedua, dia mengatur sesuatu yang sama sekali bukan kewenangannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, maka seluruh kewenangan, kebijakan di bidang perikanan itu diambil alih oleh Presiden. Dan dikatakan akan diatur lebih lanjut dengan satu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya sudah terbit.
dan kewenangan-kewenangan itu ada yang diserahkan lagi kepada Menteri Perikanan. Tapi sejauh mengenai ekspor, ya, itu dicabut habis-habisan oleh Presiden, diatur sendiri dalam PP, dan diserahkan kepada Menteri Perdagangan. Jadi dikatakan dengan PP itu, selain diatur oleh PP ini, maka Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur lebih lanjut tentang ekspor barang dan jasa. Jadi itu jelas definisinya barang apa, definisinya jasa apa, mana yang boleh diekspor, mana yang tidak boleh diekspor. Itu sepenuhnya kewenangan Presiden, diambil alih oleh Presiden dengan Undang-Undang Omnibus, dan diatur dalam PP, kemudian dilimpahkan kepada Menteri Perdagangan, sehingga menteri-menteri teknis itu tidak berwenang mengatur impor. Ini pikiran seperti ini sebenarnya sama dengan pikiran saya dulu ketika diminta oleh Presiden SBY tentang Menteri Jero Wacik pada waktu itu membuat PP dan membuat peraturan menteri tentang ekspor hasil-hasil tambang mineral dan batu bara. Ya, saya bilang ke Pak Jero Wacik waktu itu, Pak Jero, saya bilang ya, kewenangan Anda itu kan ngurusin SDM, sumber daya mineral. Gimana nambang timah, gimana nambang besi, gimana nambang tembaga, gimana nambang emas, itu urusannya Anda. Tapi apakah emas ini boleh diekspor atau tidak, itu urusan Menteri Perdagangan, bukan urusannya Anda. Anda terlalu jauh mencampuri ini. Nah, pada waktu itu akhirnya saya mencoba untuk kompromi-kompromi. Komprominya mengatakan begini, oke, karena kita bermaksud untuk memberdayakan ekonomi kita sendiri, maka ekspor non yang raw material kita tidak boleh ekspor. Ya. Tapi ada satu barang yang tidak mudah untuk diubah jadi barang setengah jadi, apalagi barang jadi, yaitu nikel. Ya. Kalau melebur timah, saya di kampung itu tahu caranya bagaimana nambang timah, saya tahu caranya. Dapat timah itu sudah dicuci di OC-nya, OC92 namanya itu, konsentratnya 92, itu dipanaskan 850 derajat, meleleh jadi timah. Itu saya di rumah aja bisa bikin itu. Nikel tidak mudah. Tapi kita bilang, nikel untuk sementara waktu boleh diekspor, tapi syaratnya yang mengekspor nikel itu adalah perusahaan yang sedang membuat pabrik pengolahan nikel di dalam negeri. Yang nggak membuat pabrik nggak boleh kasih impor. Dibatasi kalau udah cukup dia membuat pabrik, maka stop ekspor. Lobster itu tidak kewenangannya Menteri Kelautan lagi. Dan Perikanan itu sepenuhnya kewenangan dari Menteri Perdagangan. Jadi menterinya itu membuat undang-undang yang sudah dicabut oleh Omnibus. Dua, dia mengatur sesuatu yang bukan lagi kewenangan dia dengan adanya Omnibus Law. Jadi persoalannya sekarang jangankan pemerintah daerah, ya, menteri di pusat saja nggak tahu kalau undang-undang itu sudah dicabut oleh Omnibus, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi memang parah ya, karena Omnibus terlalu banyak yang diatur, nggak sederhana, membacanya pun bingung. Ini yang mana ya? Ini yang mana ya? Nah, kalau kita mengikuti yang konvensional seperti diatur dalam Undang-Undang 10 2004 dan Undang-Undang 12 2011 itu jelas. Misalnya Undang-Undang Perkawinan yang saya kasih contoh tadi, ya kan, mengatur tentang perkawinan. Terus misalnya di amandemen pasal-pasal tentang syarat-syarat poligami, misalnya. Ya jadi jelas, oh ini sudah diubah nih, undang-undang sekian perubahan undang perkawinan tentang poligami. Omnibus kan, ini apa aja yang diubah dengan undang-undang ini? Bingung. Dan itu saya bilang tadi perlu buku sendiri, guidebook sendiri, yang apa aja undang-undang yang terdampak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, karena itu memang kalau sudah diperbaiki, mungkin memberi tempat kepada Omnibus, paling tidak pemerintah dan DPR itu sudah sedikit lebih aman, artinya bilang sama MK, apa yang Anda minta kan sudah kami lakukan nih. Kami sudah bikin ini, Undang-Undang Omnibus, dan kami perbaiki. Tapi apakah dengan dibuatnya undang-undang, di amandemennya Undang-Undang 12 2010, otomatis persoalan Cipta Kerja jadi selesai? Tidak. Ini baru memberikan rumahnya, tapi isinya belum. Kalau di amandemen Undang-Undang 12 2011 dan memberikan tempat bagi Omnibus, nah, maka tindak lanjutnya adalah secara formil Undang-Undang Omnibus yang ada sekarang
itu harus diperbaiki lagi, disesuaikan dengan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang 12 2011. Sebab Undang-Undang 12 2011 yang diamandemen, katakanlah dengan memasukkan pasal-pasal tentang Omnibus Law, ya itu tidak berlaku surut, tidak bisa mengcover pembentukan Undang-Undang nomor 12 Undang-Undang Cipta Kerja sekarang yang oleh MK dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 itu. Jadi memang ini jalan keluarnya seperti ini, dan ini membuka satu agak kerja keras sedikit tentang itu. Nah, bisa juga bersamaan dengan itu, menurut hemat saya, ini kesempatan ya pemerintah untuk memperbaiki ya mereview Omnibus Law itu, apakah memang hanya akan jadi satu undang-undang seperti Undang-Undang 11 tahun 2020 itu, atau memang harus dibagi kepada beberapa yang berkaitan satu dengan yang lain. Sebab di dalamnya itu banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ya, misalnya Undang-Undang Agraria berganti, Undang-Undang Perikanan berganti, tapi juga Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juga berubah. Nah, ini juga menimbulkan banyak sekali problem baru sehubungan dengan perubahan-perubahan ini. Ya, perubahan-perubahan, misalnya sekarang ini setiap keputusan dari Badan Tata Usaha Negara itu harus ada administratif beruf lebih dulu, harus ada permohonan keberatan disampaikan lebih dulu. Dan persoalan keberatan itu bisa mengurangi jangka waktu sekian hari. Satu perkara itu dapat dimajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di lapangan juga terjadi kekacauan. Ya, misalnya begini, orang yang nyelundup lobster itu, nyelundup benih lobster, dasarnya apa? Polisi nangkapin orang nyelundup benih lobster itu. Banyak tuh di Kepulauan Riau ditangkap, di Bangka ditangkap, di Sukabumi juga ditangkap. Karena melanggar peraturan menteri yang saya sudah ceritakan tadi yang isinya kayak begitu itu. Dan yang kedua, di dalam Omnibus Law sendiri, ya pengusaha yang mengekspor sesuatu tanpa izin, dia bukan pidana lagi. Dia sudah menjadi administratif. Nah, polisi nangkapin. Makanya saya bilang, ya saya ini advokat, cuman ya advokat nggak boleh nawarin jasa. Kalau datang ke saya bebas sama itu orang. Ya, polisi nangkapin orang dengan undang-undang yang nggak berlaku lagi, udah dicabut sama omnibus. Itu bukan pidana lagi. Banyak hal yang semula pidana dengan omnibus itu berubah menjadi administratif. Dan itu polisi, jaksa di daerah-daerah nggak ngerti kalau ini sudah berubah. Jangan jaksa di daerah, Menteri Kelautan Perikanan nggak tahu kalau ini sudah berubah dengan undang-undang omnibus. Jadi persoalannya, kalau orang mengatakan, ya ini undang-undang Cipta Kerja ini harus disosialisasikan kepada siapa? Yang pertama kali harus disosialisasikan kepada pemerintah sendiri, ya, kepada birokrat sendiri yang kacau balau, dan kepada penegak hukum sendiri yang kacau balau, yang belum mengerti. Ya, kalau membaca undang-undang omnibus itu bingung cara membacanya, ya melelahkan, capek, akhirnya orang tidak mau lagi. Ya udahlah, dibiarin begitu aja, akhirnya nggak dibuka, lalu jalanlah peraturan-peraturan yang lama. Jadi saya kira dalam waktu yang singkat kita nggak punya pilihan, ya, karena berdebat terus nggak akan selesai, karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bunyinya seperti itu, dengan konsekuensi tadi, ya, kalau undang-undang ini 2 tahun tidak diperbaiki, undang-undangnya lama, hidup lagi semua dari kuburnya begitu, ya walaupun saya bilang tadi syarat teori bisa menimbulkan sengketa kewenangan, tapi ya itu nanti akan berlaku lagi. Dan ketika berlaku lagi itu juga bagaimana caranya? Ya, mengundangkannya bagaimana? Berlakunya bagaimana? Ya, apakah dituangkan lagi dalam lembaga negara dan sebagainya? Itu juga satu problem yang jadi diskusi yang lebih dalam, ya. Dan memang dari pengamatan saya dan juga kemarin dari diskusi saya dengan Pak Erlangga Hartarto, saya tanya, ini sebenarnya saya dengar yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih banyak di kantornya Pak Erlangga. Dia bilang, betul, Pak, saya yang lebih banyak menangani ini. Ya sebenarnya apa yang dulu sudah kita bangun, ya mungkin Pak Mahfud juga pada waktu itu, saya juga, dan teman-teman yang lain, Pak Andi Matalata, Pak Hamid Waludin, kan dulu sebenarnya berkeinginan
menempatkan Kementerian Hukum dan HAM itu sebagai satu law center. Disitulah yang akan menggarap semua peraturan undang-undangan itu secara sistematik dan benar. Bahkan pada waktu Undang-Undang 10 2004 itu kita buat, ya, Seknek dan Sekap itu sudah tidak mempunyai peran lagi. Ya, Seknek dan Sekap itu administrator aja, ya. Jadi nggak bisa terlalu jauh, ya. Memang seperti zaman dulu, ya, seingat saya bekerja di Seknek tahun 92 sampai 98 pada waktu itu masih Pak Harto. Memang di situ ya seperti itu, undang-undang tuh masuk Seknek, ya memang ada jago-jagonya di situ, ada almarhum Pak Hamid Atamimi, ada Pak Bambang Kesowo, ada Lambok Manhattan, segala macam di situ. Tokoh-tokoh ini ya memang tokoh-tokoh yang hebat barangkali, sehingga semua RUU, RPP semua dipretelin, digarap lagi segala macam, sehingga bertumpuk-tumpuklah ada di Sekretariat Negara. Nah, waktu itu kita bilang ini semua adalah urusannya Menteri Kehakiman, dan nanti kita bilang pengundangan pun bukan lagi kewenangan Seknek, pengundangan itu dikembalikan kepada kewenangannya Kementerian Kehakiman yang belakangan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Jadi saya sendiri waktu itu habis jadi Menteri Kehakiman, saya jadi Menseknek. Jadi kerjaan saya juga bilang, Seknek jangan sok tahu aja lah, urusan itu urusannya Menteri Hukum dan HAM. Kita di sini ya kantor pos saja, baca sepintas, serahkan kepada Presiden, Ampresnya siapkan, bawa ke DPR, dan seterusnya seperti itu. Tapi sekarang kenyataannya memang sudah kembali, nggak tahu ya, Pak Mahfud barangkali tahu ya, sepertinya kembali ke model lama lagi Pak Mahfud, begitu ya, di mana siapa yang mengalami udah nggak begitu menentu. Bahkan kalau saya lihat itu pada akhir masa pemerintahannya Pak Jokowi yang pertama dulu, itu sudah ada kesepakatan dengan DPR ketika amandemen KUHAP, kalau tidak salah pada waktu itu, amandemen KUHAP, ya, KUHAP kalau nggak salah, kesepakatan bahwa pemerintah dan DPR itu akan kesepakatan pada DPR itu untuk membentuk satu kementerian baru waktu itu, namanya Kementerian Legislasi Nasional, yang isinya itu adalah akan memfokuskan pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Jadi mungkin Dirjen PP yang ada di Kumham itu akan ditarik ke situ, BPHN akan ditarik ke situ, barangkali Biro Hukum Seknek dan Sekap ditarik ke situ, barangkali juga Biro Hukum pemerintah provinsi juga akan ditarik ke sana, sehingga betul-betul hukum itu sentral, seperti dalam undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, hukum tidak terkena sentralisasi, sehingga dari pusat sampai ke bawah itu ada satu sinkronisasi, tidak tabrak sana tabrak sini seperti yang sekarang terjadi. Jadi, tapi ya saya tidak tahu, barangkali karena terbentur pada undang-undang Kementerian Negara yang jumlah departemennya 34, lalu nggak bisa tambah lagi, ya sebenarnya sih bisa aja di amandemen undang-undang itu, kenapa mesti harus terikat pada angka 34, kan enggak juga sebenarnya. Jadi tapi ya tentu tidak bisa nunggu bikin kementerian baru memperbaiki undang-undang Omnibus Law. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal 3 tahun dari sekarang ini lebih kurang, kalau bikin kementerian baru juga barangkali akan menghabiskan waktu mempersiapkan organisasi, personil, dan lain-lain yang tidak mudah, dan saya kira mau tidak mau harus kerja keras, harus dilakukan, dan secepat mungkin dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 11 2012, Undang-Undang 12 2011, dan kemudian juga materi dari Cipta Kerja ini memang harus direview satu demi satu untuk diperbaiki sebelum ini. Ya, nampaknya memang seperti harusnya dilaporkan ke MK, ya, walaupun tidak ada perintah melapor seperti KPU dalam sengketa pilkada begitu. Tapi ya paling tidak saya kira kalau sudah diperbaiki itu semacam surat dari pemerintah memberitahukan kepada MK bahwa sebenarnya ini sudah diperbaiki melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun bukan berarti MK itu atasannya Presiden dan DPR, tapi paling tidak satu informatif bahwa sudah diperbaiki. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan terlibat dalam diskusi yang lebih baik. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Prof, ada beberapa pertanyaan dari
para partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah dari Saudara Wahyu Nugroho. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya langsung bacakan. Apakah posisi Undang-Undang Cipta Kerja saat ini beku dan terjadi kekosongan hukum? Karena seluruh isi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya adalah kebijakan strategis. Kebijakan strategis sangatlah subjektif dan karet. Yang kedua, apakah dimungkinkan di dalam perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga memberlakukan metode omnibus law pada semua level peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pemerintah dan hingga ke peraturan daerah. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan apabila posisi Undang-Undang Cipta Kerja adalah beku. Kemudian yang terakhir, apa yang seharusnya dilakukan oleh daerah karena muaranya ada di daerah apabila kondisi seperti ini khususnya di dalam pembentukan produk hukum daerah. Apakah dimungkinkan melakukan diskresi? Keempat pertanyaan tersebut berasal dari Saudara Wahyu Nugroho. Kemudian selanjutnya dari Saudara Eko Saifuddin. Setahu saya, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi ini karena klaster ketenagakerjaan. Mohon sudut pandang tentang hal tersebut, mengingat Presiden Jokowi menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 masih berlaku. Padahal yang digugat tentang klaster ketenagakerjaan dalam hal ini salah satunya adalah penetapan PMK. Kemudian terakhir dari kolom chat yang akan saya bacakan dari Saudara Pandapotan Damanik. Sejauh mana perang atau perlunya etika politik tata negara dan politik ekonomi untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kekuasaan penguasa? Demikian Prof. Nurul, ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan dari kolom chat. Saya serahkan kembali ke Prof. Nurul. Oke, terima kasih sekali Mbak Indah atas bacaan dari pertanyaan yang ada. Ada pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mbak Indah. Monggo Prof. Yusril. Baik, terima kasih banyak. Saya tentu tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan tadi, tapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak menimbulkan terjadinya kevakuman hukum. Seperti yang kita sudah sama-sama maklumi bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah inkonstitusional secara bersyarat, ya, tapi dia masih berlaku sepanjang syarat itu masih yang melekat padanya itu dapat dipenuhi oleh pemerintah. Jadi kalau 2 tahun tidak diubah, tidak diperbaiki, maka dengan sendirinya Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi inkonstitusional secara permanen. Dan seperti kita ketahui sebenarnya sekian banyak peraturan pemerintah diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan sebagian besar peraturan pemerintahnya itu sudah selesai dibuat oleh pemerintah. Begitu juga perpres-perpresnya itu sudah sebagian besar dibuat oleh pemerintah, mungkin pada peraturan pelaksana yang lebih rendah, ya, yang masih memerlukan peraturan yang dibuat oleh misalnya pada level menteri atau pada level peraturan daerah, itu memang masih banyak yang harus dikerjakan. Terhadap daerah, ya, sejauh produk hukum di daerah itu akan melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini juga tidak dapat dilakukan oleh daerah. Jadi praktis sebenarnya pembentukan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini itu menjadi berhenti akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini sebelum dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah melakukan perbaikan terhadap undang-undang ini seperti yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, mengenai kebijakan-kebijakan, memang sebagian besar kebijakan-kebijakan yang dikaitkan dengan percepatan dan kemudian juga penciptaan lapangan kerja yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, tidak boleh pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas, ya, walaupun tentu tafsir dari kebijakan baru berdampak luas itu agak susah untuk dirumuskan, ya, karena kalau kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat itu sebagian besar tentu akan
berdampak luas kepada rakyat, kepada masyarakat, kecuali misalnya kebijakan dalam pengangkatan orang dalam jabatan, itu barangkali tidak akan begitu berdampak luas karena hanya menyangkut pergantian personil dalam pengisian satu jabatan. Tapi apapun kebijakan, misalnya katakanlah pemerintah punya kebijakan, ambil satu contoh, suatu kebijakan memberikan THR misalnya, itu dampaknya kepada APBN itu cukup besar. Ya, begitu juga misalnya kenaikan gaji dan pensiun itu juga akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Kalau semua kebijakan-kebijakan itu didasarkan kepada Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka kebijakan-kebijakan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini pun juga satu masalah bagi saya. Sebenarnya Mahkamah ini kan kewenangannya di bidang hukum sebenarnya. Jadi kalau sejatinya kembali kepada konstitusi, ya Mahkamah itu berwenang untuk mengadili perkara-perkara, untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya dan lain-lain itu seperti impeachment, pembubaran parpol. Tapi sejauh pengujian itu ya hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi dalam hukum tata negara itu sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya negative legislation. Dia hanya mengatakan ini bertentangan, selesai. Begitu. Tapi dalam perkembangannya MK bukan saja menciptakan macam-macam jurisprudensi seperti conditionally constitutional, dan lain-lain itu, termasuk yang sekarang ini inkonstitusional secara bersyarat. Bahkan MK memutuskan beberapa kali itu undang-undang lama itu dinyatakan berlaku kembali, undang-undang tentang pengairan dan lain-lainnya yang bagi saya sebenarnya menimbulkan problema di bidang hukum tata negara karena akan menimbulkan sengketa kewenangan sebenarnya yang bukan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya problem tentang ultra petita itu sudah sering kali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi ya. Kalau kita belajar hukum dulu diajari oleh para dosen awal-awal kita belajar itu bahwa hakim itu tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta, mengabulkan lebih daripada yang diminta, dan mengabulkan lain daripada yang diminta. Tapi ini sekarang ini prinsip-prinsip itu sudah jauh sekali dikesampingkan ya. Saya ingat suatu hari ketika pengadilan itu masih ada di bawah Departemen Kehakiman, waktu itu wartawan bertanya, kenapa ada pengadilan memutuskan ganti rugi itu dibayar pakai uang US dollar. Ya, kok hakim memutuskannya pakai uang US dollar? Bukankah itu bukan mata uang kita? Ya, saya sambil ketawa mengatakan hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang diminta, dan hakim tidak boleh mengabulkan lain daripada yang diminta. Oleh karena penggugat menggugat supaya diganti rugi dengan uang US dollar, maka hakim memutuskan pakai uang US dollar. Kalau diputuskan pakai rupiah, maka putusan itu menjadi ultra petita. Seperti itu. Walaupun sekarang sudah ada undang-undang mengatakan semua transaksi harus dilakukan dengan uang rupiah. Terus sudah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang masalah itu. Nah, jadi kadang-kadang juga ultra petita seperti ini juga menimbulkan problema di bidang ketatanegaraan kita ya, dan memang itu ada kecenderungan kita seperti itu ya, dikasih kekuasaan sedikit mau dilebarkan kekuasaannya, tapi kalau sudah tidak berkuasa lagi dia mau kecilkan lagi kekuasaannya. Ya, kecenderungan seperti itu ada, tapi kalau saya jadi pejabat berpikir makin nggak banyak kerja makin bagus. Jadi kalau bukan kewenangan kita, ngapain kita ngurusin yang gini-ginian gitu. Tapi selalu ada kecenderungan seperti itu. Jadi menghadapi problem ini ya, kita memang seperti dilema ya. Kalau kita memang murni sebagai akademisi, kita akan mengatakan ya harusnya begini ya, betul dari sudut pandang akademisi. Tapi kalau kita melihat bagaimana penyelenggaraan negara ya, banyak hal-hal yang juga di samping kita tolak, tapi banyak hal yang juga kita maklumi. Katakanlah putusan yang inkonstitusional bersyarat ini, yang sebenarnya tidak dikenal di dalam hukum tata negara ya. Kalau inkonstitusional itu ya bertentangan dengan konstitusi, ya bertentangan ya sudah, tapi jangan bersyarat-syarat lagi. Masih bersyarat. Jadi selama bersyarat itu yang inkonstitusional itu diberlakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu muncul seperti itu. Tetapi dilihat dari sisi penyelenggaraan negara, memang kalau
MK itu mengambil keputusan drastis begitu, menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini bertentangan dengan konstitusi, seluruhnya inkonstitusional, itu bisa-bisa pemerintahan Presiden Jokowi ini berhenti. Ya. Karena sebagian besar kebijakan-kebijakan yang dilakukan di bidang percepatan ini, segala macam itu, didasarkan kepada undang-undang Omnibus Law ini. Dan Mahkamah nampaknya tidak ingin menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraan negara, sehingga ada keputusan yang coba lebih bijak, walaupun dari segi teori konstitusi itu dipertanyakan dari mana ada istilah inkonstitusional secara bersyarat. Ya, jadi kalau dikembalikan kepada hukum fikih, nanti ada yang halal secara bersyarat, ada yang haram secara bersyarat, kan jadi repot kita. Gitu namanya itu. Kalau yang halal ya halal, kalau yang haram ya haram. Tengah-tengahnya itu ada yang syubhat begitu, yang tidak begitu jelas mana halal mana haramnya, dan itu pun tidak boleh dibiarkan. Maka harus ada fatwa dari para yuris untuk memutuskan hal yang syubhat itu. Kalau babi sudah jelas haramnya, kalau rusa sudah jelas halalnya, tapi kalau di Sulawesi itu ada binatang namanya babi rusa, itu halal apa haram? Jadi itu pun tidak dibiarkan, jangan dibiarkan lama-lama. Nah, atau di Sumatera ada tapir, tapir itu masuk golongan babi atau masuk golongan apa? Halal apa haram? Nah, jadi saya kira Islam itu mengajarkan supaya kepastian hukum itu ada, jangan dibiarkan lama-lama sesuatu berada dalam ketidakpastian, apalagi menyangkut masalah hukum. Nah, hal-hal yang menyangkut kebijakan yang memang berdampak luas itu saya kira harus dipikirkan betul oleh pemerintah, ya, baik di pusat maupun di daerah. Ya, walaupun memang putusan Mahkamah Konstitusi ini menyangkut undang-undang, tapi jangan kita pikir undang-undang itu hanya menyangkut pemerintah pusat, karena undang-undang juga akan berkaitan dengan implementasi kebijakan yang ada di daerah-daerah. Saya kira hanya itu yang saya bisa jawab, dan kalian lain-lain ada yang akan menambahi apa yang saya terangkan. Oke, terima kasih sekali Prof. Yusril, luar biasa sekali respon dari Prof. Yusril. Jadi sebenarnya Prof. Yusril sendiri juga menyampaikan, dan kita semua juga sudah tahu bahwa putusan ini inkonstitusional dan bersyarat itu tidak dikenal di dalam sistem hukum ketatanegaraan, begitu kan? Tetapi MK dalam hal ini agak sangat bijak begitu ya, karena ketika MK itu, ketika kita memprediksikan atau kita mengharap bahwa akan muncul cacat demi hukum begitu ya, sehingga karena itu inkonstitusional, maka kemudian akan banyak menimbulkan sekali kekacauan gitu di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam proses kinerja pemerintah saat ini gitu kan. Nah, ini yang kemudian karena dampaknya yang sangat luas, sehingga MK mungkin tidak mengharapkan yang terjadi seperti itu, sehingga mengambil jalan tengah untuk diberikan kesempatan 2 tahun memperbaiki. Barangkali seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira seperti yang tadi di awal webinar ini Pak Mahfud sudah mengatakan, ini sudah menjadi keputusan hakim. Jadi walaupun kita berdebat, ya putusannya seperti itulah. Kita nggak punya pilihan lain kecuali melaksanakannya. Tapi masukan-masukan dan diskusi ini penting bagi pemerintah dan DPR untuk segera merevisi undang-undang ini secepat mungkin, ya, supaya pemerintah juga tidak mandek, dan kalau pemerintah mandek maka rakyat juga akan mengalami dampaknya. Dan saya kira pemerintah dan DPR sebenarnya harus memulai dari revisi Undang-Undang 12/2011 itu, dan kemudian masuk kepada perbaikan prosedur pembentukan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada sekarang, sehingga disesuaikan dengan perubahan dari Undang-Undang pembentukan peraturan perundangan 12/2011, dan kemudian juga mulai memasuk kepada materi yang tadi disampaikan oleh Pak Didin, itu sangat penting sekali bagi pemerintah untuk renungkan, karena kesalahan-kesalahan yang dibuat di dalam undang-undang ini begitu banyak sebenarnya. Saya juga malam ini tidak bisa bicara kepada materi, lebih kepada prosedur yang memang harus segera diperbaiki. Dan kesalahan-kesalahan itu bukan hanya kesalahan tekstual yang berdampak luas seperti yang tadi dikatakan, tapi juga sebenarnya adalah kekeliruan-kekeliruan pengaturan, ya,
oleh karena pembentukan undang-undang yang dilaksanakan begitu cepat, ya, banyak sekali kepentingan-kepentingan dari pihak yang bermain di dalamnya. Jadi pengalaman saya juga dulu ketika membentuk banyak sekali peraturan perundang-undangan, itu macam-macam kepentingan asing maupun kepentingan dalam negeri, kepentingan pengusaha dan lain-lain, yang kadang-kadang itu dititipkan, kadang-kadang di-pressure melalui dengar pendapat oleh LSM dan lain-lain sebagainya, yang perlu sangat perlu dicermati, apalagi kelihatannya kontrol oleh pemerintah sekarang ini untuk memfilter kepentingan asing, itu yang sangat serius untuk kita perhatikan. Tadi Pak Didin membicarakan mengenai industri pertahanan, ya, walaupun mungkin saja dalam membangun industri pertahanan itu kita melakukan joint venture dengan negara-negara lain, tetapi kalau penghapusan negatif list itu memang sangat luar biasa terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini, dan itu betul-betul liberalisasi yang sebenarnya tidak bisa bayangkan, termasuk juga tadi misalnya masalah yang dunia entertainment yang sebenarnya dari dulu juga kita tidak mau hal-hal semacam itu ada dimasuki oleh kepentingan asingnya. Kalau sekarang ini hampir semua, ya, bahkan negatif list kita di bidang investasi itu sudah sangat tipis, bahkan sudah mau menuju penghapusan 100% negatif list. Dan saya kira itu juga tidak positif bagi negara kita. Bagaimanapun kepentingan nasional tetap harus dijaga. Saya kira itu catatan akhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih.